Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Kristianti dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktik mengajar dengan metode peer teaching terkait materi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, Ibu absen ya. Ahmad Iswanto. Hadir, Ibu. Hadir. Asmaul Husna. Hadir, Bu. Cynthia Venita Putri. Cynthia hadir, Ibu, tapi sinyalnya. Ya. Oke, makasih Putri infonya. Putri Awalia. Hadir, Ibu. Soma Wijaya Rawi. Tanpa keterangan ya. Wildan Nugraha. Hadir, Ibu. Oke. Terima kasih. Iya. Oke. Anak-anak siap untuk belajar hari ini? Siap, Ibu. Bagus. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah memberikan 2 link YouTube untuk kalian pelajari sebelum pembelajaran virtual ini dimulai kan? Sudah menonton videonya belum? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, kalau sudah, coba Ibu mau bertanya sama Cynthia deh. Yang di sini kelihatannya paling cantik, paling imut. Cynthia, Ibu mau nanya. Kan kamu sudah nonton nih katanya video pembelajaran dari YouTube yang Ibu kasih. Nah, di situ ada rumus apa saja sih atau ada materi apa saja yang terdapat
pada jumlah dan selisih sinus dan kosinus? Yang pertama ada rumus perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Lalu yang kedua jumlah dan selisih dua sudut. Yang ketiga rumus sudut ganda. Yang keempat rumus konversi perkalian ke penjumlahan dan pengurangan. Dan yang terakhir rumus konversi penjumlahan dan pengurangan perkalian. Oke, benar ya. Terima kasih Cynthia. Lalu mau satu pertanyaan lagi deh. Ke siapa ya? Sini ke Ahmad Iswanto. Ibu mau nanya ya. Mau nanya nih. Dari tahu gak apa sih materi rumus jumlah dan selisih sinus kosinus itu yang bisa kita terapkan atau yang bisa kita lihat dari benda atau apapun itu dalam kehidupan Ahmad Iswanto? Iya Ibu. Kalau menurut saya contohnya kayak tangga Ibu. Karena tangga itu kan bentuknya segitiga siku-siku ya Bu ya. Nah kemarin itu materi yang Ibu kasih itu ada hubungannya sama segitiga siku-siku untuk menentukan perbandingan trigonometrinya. Itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Iswanto. Iya Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya terkait rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, kita pelajari hari ini ya. Izin share screen ya. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi terkait rumus jumlah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk lagi nih ke pembelajarannya, Ibu punya pantun nih. Sungguh enak buah pepaya, lebih enak buah serikaya. Sungguh rumit rumus matematika, tak serumit kisah cinta kita. Jadi malu Ibu. Next. Ada pantun lagi nih terkait sinus dan kosinus. Pergi ke kota lihat si badut, ada pelajar bareng si santri. Jika kita ingin paham sudut, pelajarilah trigonometri. Next. Oke, kita masuk ya. Kita belajar lebih serius lagi. Ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi terkait materi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kompetensi dasar yang pertama, memahami dalam membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, memahami konsep sinus dan kosinus. Kedua, menganalisis rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ketiga, menentukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Lalu kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yang pertama itu ada menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kedua, menentukan persamaan trigonometri yang identik dengan persamaan yang diketahui menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ketiga,
menentukan nilai perkalian fungsi trigonometri yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Next. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami konsep sinus dan kosinus. Kedua, menganalisis rumus jumlah dan selisih trigonometri. Ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Keempat, menentukan persamaan trigonometri yang identik dengan persamaan yang diketahui menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Yang terakhir, menentukan nilai perkalian fungsi trigonometri yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Next. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Cynthia. Di sini ada beberapa materi dari rumus jumlah sinus dan kosinus yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu ada rumus perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Yang kedua, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang ketiga, ada rumus sudut ganda. Yang keempat, rumus konversi perkalian ke penjumlahan dan pengurangan. Dan yang kelima, rumus konversi penjumlahan dan pengurangan ke perkalian. Nah, ini yang sudah dijelaskan oleh Ahmad Iswanto. Dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat dalam bangunan tangga. Nah, di bawah bangunan tangga itu, jika kita lihat tuh kan berbentuk segitiga tuh bawahnya yang suka dijadikan sama ibu-ibu rumah tangga itu sebagai barang-barang, tempat barang-barang, entah sepatu, entah bisa dimasukin kulkas, pojok itu. Nah, jika kita lihat di gambar ini, maka dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini nanti akan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, next. Nah, tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa segitiga siku-siku itu akan akan bermanfaat untuk di materi rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Ada di rumus perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, bisa dilihat dalam segitiga siku-siku ini, dia memiliki titik A, B, dan C. Nah, posisi segitiga siku-sikunya itu ada di titik B. Nih, bisa kita lihat di titik B itu ada siku-sikunya. Lalu untuk sisi miringnya, itu ada di sisi A, C. Itu sisi miring. Nah, untuk sisi sampingnya, itu ada di sisi AB. Lalu untuk sisi depannya itu, sisi BC. Dan sudutnya atau tetanya itu, nanti ada di titik A itu. Nah, untuk rumus yang ada itu ada sin, cos, tan, ada sekan, kosekan, dan kotan. Tapi di sini kita akan hanya membahas dua ini aja, sin dan cos. Di sini rumus sinnya itu sama dengan demi atau depan per miring. Dan cosnya itu samping per miring. Next. Nah, ada contoh soal yang pertama. Itu diberikan suatu segitiga siku-siku, gambarnya seperti tadi. Segitiga siku-siku ABC. A-nya di atas,
terus kita buat B-nya di bawah, lalu C-nya di sampingnya. Nah, siku-sikunya dia berada di titik B. Berarti itu siku-siku. Lalu, ada panjang AC dan panjang AB masing-masing 10 cm dan 8 cm. Berarti panjang AC-nya 10 dan panjang AB-nya 8. Kita suruh tentukan nilai sin A. Nah, tadi ya, rumus sin itu depan per miring atau demi. Nah, biar kita tahu sisi depannya, itu kita cari tahu dulu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagorasnya itu sisi depan sama dengan akar dari sisi samping kuadrat dikurang sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Nah, sisi miringnya 10, berarti 10 kuadrat dikurang sisi sampingnya 8 kuadrat sama dengan akar dari 100 dikurang 64. Itu sama dengan akar 36. Nah, akar 36 itu adalah 6. Nah, kita cari sin A. Sin A itu tadi rumusnya untuk sin depan per miring atau demi. Nah, kita tinggal substitusikan. Depannya 6 dan miringnya 10. Jadi, untuk nilai sin A adalah 6 per 10. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, next. Nah, ini ada materi kedua. Rumus yang kedua. Itu ada rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ada 4 rumus. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Yang kedua ada sin A kurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Yang ketiga, cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Lalu yang keempat, cos A kurang B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Next. Ada contoh soal lagi untuk rumus yang kedua. Dari sin alfa sama dengan 3/5 dan cos betanya sama dengan 12/13. Dengan alfanya itu sudut tumpul dan betanya itu sudut lancip, ditanyakan tentukan nilai dari sin alfa ditambah beta. Nah, tadi sudah dapat bahwa sin alfanya sama dengan 3/5. Berarti kita harus nyari cos alfanya terlebih dahulu. Nah, tadi yang sudah dijelaskan di sebelumnya, kalian bisa belajar mandiri untuk menentukan cos alfanya. Di sini tidak Ibu tuliskan, tidak Ibu jelaskan. Nah, cos alfanya itu kan sama dengan samping per miring. Nah, didapat sampingnya itu 4 dan per miringnya itu 5. Nah, ini nanti kalian bisa buktikan sendiri. Itu jadi negatif 4/5. Lalu, untuk cos betanya sama dengan 12/13. Terus, kita dapatkan sin betanya 5/13. Masih sama dengan menggunakan Pitagoras. Kalian bisa belajar mandiri untuk menentukan Pitagorasnya. Nah, di sini ditanyakan nilai dari sin alfa ditambah beta. Tadi rumusnya, sin alfa ditambah beta adalah sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Nah, dari rumus tersebut, kita tinggal substitusikan dari yang sudah kita dapat di atas, sin cosnya. Nah, kita dapat sin alfanya 3/5, terus dikali cos betanya 12/13, lalu ditambah sin betanya itu 5/13,
dan dikali dengan cos alfanya itu negatif 4/5. Nah, jika kita operasikan, kalian sudah pasti mengerti, Pak. Pasti mengerti. Kalau misalnya ada di dalam kurung, kita harus menghitung di dalam kurungnya terlebih dahulu. Nah, kita operasikan di dalam kurungnya itu jadi 36/65. Lalu, untuk dalam kurung yang sebelahnya itu, kita dapatkan operasinya itu jadi 20/65. Jadi, jika dikurang 36/65 dikurang 20/65 sama dengan 16/65. Nah, jadi nilai dari sin alfa ditambah beta adalah 16/65. Next. Yang ketiga, ada rumus sudut ganda. Ada 4 rumus juga di dalam sudut ganda ini. Yang pertama, ada sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Yang ketiga, ada cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Yang keempat, ada cos kuadrat alfa dikurang 1. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Next. Contoh soal lagi. Jadi setiap rumus itu memiliki contoh soal macam-macam. Sesuai rumus yang kita gunakan nanti. Ada contoh soalnya. Jika cos A sama dengan 8/17 dan A itu sudut lancip, maka tentukan nilai dari sin 2A. Nah, kita ada cos A sama dengan 8/17. Terus di situ ada sin A 15/17. Dapat dari mana? Dari Pitagoras. Lagi-lagi kita harus menggunakan Pitagoras. Jadi, sebisa mungkin kalian harus paham betul dengan Pitagoras dengan menggunakan tadi segitiga siku-siku. Kita udah tahu dapat sin A-nya, kita masukkan nilai dari sin 2A karena yang ditanyakan sin 2A. Nah, tadi untuk rumus sudut ganda sin 2A itu atau 2 alfa itu bebas ya anak-anak, mau menggunakan A, alfa, beta itu bebas. Di sini ditanyanya sin 2A. Berarti sama dengan 2 sin A cos A. Lalu dari rumus itu kita tinggal substitusikan. 2 dikali sin A-nya 15/17. Lalu dikali lagi dengan cos A-nya 8/17. Jika kita operasikan menjadi 240/289. Jadi nilai dari sin 2A adalah 240/289. Paham anak-anak? Sampai sini paham? Halo? Apakah Paham, Bu. ada orang? Oke, baik, paham. Kita next ya. Nah, ini ada yang keempat. Rumus konversi perkalian ke penjumlahan dan pengurangan. Lagi-lagi terdapat 4 rumus. Yang pertama ada 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Yang kedua, 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Lalu yang ketiga, 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa dikurang beta. Nah, yang terakhir, negatif 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Next. Contoh soal lagi. Ada soal, tentukan nilai dari 2 cos 75 derajat cos 15 derajat. Nah, berarti ini kita harus menggunakan rumus yang 2 cos alfa. Kita bisa lihat tuh dari soalnya. Dia polanya itu 2 cos 75 derajat dan cos 15 derajat. Nah, itu jika kita lihat polanya, untuk yang
75 derajat itu bisa kita ganti dengan alfa. Dan 15 derajat itu bisa kita ganti dengan beta. Berarti jika kita ikutin pola, makanya dia bisa menjadi 2 cos alfa, cos beta. Kita pakai rumus yang tuh. Nah, tadi 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Good. Kita harus menggunakan rumus yang itu. Jadi kita lihat dari pola pola soalnya ya. Nah, kita masukin atau kita substitusikan 2 cos 75 derajat cos 15 derajat sama dengan cos buka kurung 75 derajat ditambah 15 derajat lalu ditambah cos 75 derajat dikurang 15 derajat sama dengan kan 75 ditambah 15 90. Berarti cos 90 derajat. Nah, ditambah 75 dikurang 15 itu 60. Berarti cos 60 derajat. Nah, cos 90 derajat itu 0. Berarti 0. Untuk cos 60 derajat itu setengah. Berarti 0 ditambah setengah. Itu hasilnya sama dengan setengah. Jadi, nilai dari 2 cos 75 derajat, cos 15 derajat adalah setengah. Paham? Paham, Bu. Paham, anak-anak? Ada yang mau ingin ditanyakan sampai sini? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Next, satu lagi. Ya, terakhir ada rumus konversi penjumlahan dan pengurangan ke perkalian. Ini terbalikan dari yang tadi. Di sini ada pertama sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin buka kurung A ditambah B per 2 dikali cos buka kurung A dikurang B per 2. Yang kedua ada sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos buka kurung A ditambah B dikurang 2 dikali sin A dikurang B per 2. Yang ketiga ada cos A plus cos B sama dengan 2 cos buka kurung A tambah B per 2 dikali cos buka kurung A dikurang B per 2. Lalu yang terakhir ada cos A dikurang cos B sama dengan negatif 2 sin buka kurung A tambah B per 2 sin buka kurung A dikurang B per 2. Next. Oke, baik. Ada contoh soal lagi. Lagi-lagi contoh soal. Ada tentukan hasil dari sin 85 derajat ditambah sin 25 derajat. Nah, itu kita bisa lihat dari polanya lagi. Yang polanya itu dari soal sin 85 derajat. Nah, 85 derajatnya itu bisa kita ganti dengan A. Berarti sin A. Nah, ditambah 25 derajatnya itu bisa kita ganti dengan B. Berarti sin B. Nah, berarti kan polanya menjadi sin A ditambah sin B. Itu polanya. Nah, rumusnya tadi, sin A plus sin B itu rumusnya 2 sin buka kurung A tambah B per 2 dikali cos buka kurung A dikurang B per 2. Nah, kan yang ditanyanya sin 85 derajat sin 85 derajat ditambah sin 25 derajat. Nah, sama dengan kita tinggal substitusikan A-nya 85 dan B-nya itu 25. Maka kita dapat 2 sin buka kurung 85 derajat tambah 15 derajat per 2 dikali cos buka kurung 85 derajat dikurang 15 derajat per 2. Nah, jika kita hitung, lagi-lagi kita hitung di dalam kurungnya dulu. Untuk 85 ditambah 15 per 2 itu 55 derajat. Lalu untuk 85 dikurang 15 per 2 itu 30 derajat. Makanya dia menjadi 2 sin 55 derajat cos 30 derajat.
Nah, jika kita operasikan itu mendapatkan hasil akhirnya sin 85 derajat ditambah sin 25 derajat sama dengan akar 3 sin 55 derajat. Jadi, nilai dari sin 85 derajat ditambah sin 25 derajat adalah akar 3 sin 55 derajat. Next. Nah, oke, sampai situ pembahasan dari Ibu untuk hari ini. Ini ada tiga masalah untuk kalian selesaikan. Ini untuk dijadikan tugas dan waktunya itu sampai hari Senin. Ibu buat sampai hari Senin. Jika ingin ada yang ditanyakan, kalian bisa WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi ke Ibu. Jika ingin ada yang ditanyakan. Sampai sini jelas pembahasan Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ya, berarti oke, cukup jelas. Stop share dulu. Nah, ini ada tugas pengumpulan tugasnya. Sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan waktunya sampai hari Senin ya. Tanggal waktunya sampai hari Senin. Formatnya dalam bentuk PDF. Silakan dikirim. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih semuanya. Dikerjakan ya tugasnya. Baik, Bu. Ya, Ibu. Dadah. Ya. Oke, itu dia video praktik mengajar dengan metode peer teaching terkait materi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.